Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang esai beasiswa karena ini adalah salah satu topik yang banyak diminta ketika saya melakukan Q&A di WhatsApp. Untuk hari ini kita akan membahas secara general aja ya teman-teman, karena nanti kita akan bahas satu persatu sebenarnya jenis esai dan cara menulisnya seperti apa. Nah, saya mencatat ini di iPad saya ada setidaknya 7 hal yang harus teman-teman perhatikan ketika teman-teman menulis esai untuk beasiswa. Dan ini adalah kalau bagi teman-teman yang udah terbiasa dengan esai, sebenarnya ini adalah hal yang sangat ya biasa aja gitu ya. Tapi saya menyadari setelah membuka Q&A, kemudian banyak teman-teman yang bertanya bahwa ternyata hal yang saya rasa itu adalah hal yang kecil dan tidak terlalu penting gitu, ternyata adalah sesuatu hal yang penting bagi orang lain. Jadi saya ingin menyampaikan 7 hal yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan penulisan esai ini. Yang pertama itu adalah teman-teman wajib untuk membaca panduan esai. Kenapa? Karena setiap beasiswa itu mempunyai guideline atau aturan penulisan esainya yang berbeda-beda. Nah, jadi nggak bisa dipastikan satu bentuk esai itu akan sama antara satu beasiswa dengan yang lainnya. Karena dalam esai beasiswa ini dan juga untuk esai studi lanjut, setidaknya itu ada 4 macam esai. Ya, ada yang namanya motivation letter, kemudian ada juga namanya statement of purpose, kemudian juga ada namanya study plan, kemudian juga ada namanya satu lagi, apa ya? Kenapa tiba-tiba saya lupa? Oke, satu lagi itu ada yang namanya personal statement. Jadi ada 4. Yang pertama itu adalah motivation letter. Kemudian yang kedua itu ada statement of purpose. Yang ketiga itu ada personal statement. Dan yang keempat itu adalah study plan. Itu adalah jenis-jenis esai yang biasanya diminta oleh beasiswa. Nah, dari jenis-jenis esai ini, ada yang kadang diminta semuanya, kadang ada yang cuma diminta 1 atau 2. Jadi teman-teman harus pastikan baca guideline dari masing-masing beasiswa yang ingin teman-teman daftar, mereka inginnya apa. Nah, dari sana baru kita bisa membuat esainya. Baru kita bisa brainstorming, kita bisa mendapatkan gambaran kira-kira apa yang ingin kita sampaikan dan sebagainya. Nah, harus cermat ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah harus menyampaikan cerita yang kuat. Karena esai beasiswa itu adalah cara kita untuk menunjukkan kepada pemberi beasiswa siapa kita. Apa yang membuat kita berbeda dengan puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan pendaftar lain. Nah, jadi harus disampaikan cerita yang kuat, yang unik, yang menunjukkan siapa kita. Nah, saya pernah waktu itu hadir dalam salah satu kegiatan motivasi untuk teman-teman yang lagi sekolah dan kuliah, dan mereka bertanya, "Oke, kakak mungkin punya banyak sekali prestasi, kemudian juga banyak nilainya bagus dan sebagainya, sedangkan saya nggak punya." Nah, kadang kita terlalu melihat orang yang ya juara umum lah, pemenang olimpiade lah, atau hal-hal yang seperti itu adalah mempunyai cerita yang kuat. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah setiap kita mempunyai keunikan sendiri dan setiap kita mempunyai cerita yang kuat sendiri. Bahkan yang kadang menurut kita itu hanyalah hal yang biasa, menurut orang lain itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, waktu itu saya tanya, teman-teman apa aktivitasnya? Ya, saya hanya aktivitas bersama teman-teman mengerjakan kegiatan Karang Taruna, bla bla bla. Nah, saya bilang, kegiatan teman-teman mengikuti Karang Taruna dan sebagainya itu adalah sesuatu yang unik. Nggak semua orang bisa terlibat dalam kegiatan volunteer. Nah, hal yang seperti itu yang harus dijual. Nah, cara kita memframing hal tersebut itu sangat penting untuk menunjukkan kepada pemberi beasiswa bahwa kita mempunyai keunikan. Dan kita itu berbeda dari yang lain. Mereka harus berinvestasi kepada kita.
Nah, keunikan ini bisa saja diambil dari pengalaman teman-teman yang sudah-sudah. Atau ternyata teman-teman berasal dari kelompok-kelompok minoritas gitu ya. Mungkin di kampungnya itu masih sedikit orang yang berkuliah, atau di kampungnya lebih suka untuk pernikahan dini contohnya, atau apa. Atau teman-teman menjadi volunteer di sebuah panti asuhan. Dari sana teman-teman memahami bagaimana contohnya kehidupan dari anak-anak yang kurang beruntung dalam dunia pendidikan, sehingga teman-teman ingin berbuat sesuatu untuk itu. Atau teman-teman melakukan volunteer terkait isu-isu tertentu, contohnya kesejahteraan gender, kesetaraan gender. Nah, teman-teman menyadari bahwa ada ketimpangan-ketimpangan struktural terkait gender yang seharusnya ini bisa untuk diselesaikan permasalahannya. Nah, hal-hal seperti itu, banyak hal yang bisa teman-teman angkat yang membuat itu menjadi unik. Apa yang membuat teman-teman berbeda gitu. Atau bisa juga selain hal yang pernah teman-teman lakukan atau hal yang ingin teman-teman lakukan di masa depan, itu juga bisa memberikan cerita yang kuat. Contohnya, saya ingin melakukan penelitian terkait dengan disabilitas karena saya melihat bla 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 dan sebagainya. Nah, tapi kalau seandainya kita bicara tentang masa depan, kita harus bicara sejelas mungkin dan juga serealistis mungkin. Jangan tiba-tiba, ya saya ingin jadi presidennya Indonesia karena saya muak dengan negara ini yang tidak berkembang, bla bla bla. Itu terlalu jauh. Kita harus step by step dan yang pasti gitu loh, yang terukur. Ya walaupun kita nggak tahu di masa depan itu, bisa jadi kita akan jadi presiden, atau bisa jadi hal yang kita rencanakan walaupun itu terukur tidak kesampaian. Nah, ini di dalam menulis beasiswa itu adalah kita mempunyai impian. Itu yang ingin kita perlihatkan, bahwa kita itu adalah orang yang mempunyai sesuatu dalam tanda kurung gitu ya, yang itu membuktikan bahwa kita ini adalah seseorang yang layak untuk mendapatkan beasiswa ataupun melanjutkan perkuliahan. Oke, dan yang ketiga itu teman-teman tolong fokus dengan topik yang diminta. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya, bahwa kita harus menyampaikan cerita yang unik. Nah, keunikan cerita ini harus kita sampaikan sesuai dengan koridor yang mereka minta. Kalau seandainya mereka meminta poin-poin tertentu, pastikan itu ada di dalam esainya teman-teman. Nah, contoh ya, kalau seandainya mau daftar LPDP, secara otomatis yang mereka inginkan adalah tentang kontribusinya teman-teman untuk Indonesia di masa depan, kemudian komitmennya teman-teman untuk membangun Indonesia, atau sekarang yang lagi heboh gitu, keinginan teman-teman untuk kembali ke Indonesia. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, kalau beasiswa lain juga biasanya mereka punya keinginan tertentu, topik yang ingin mereka kita cover di dalam esai kita. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu pastikan ada di esai teman-teman. Jangan melenceng ke hal-hal lain. Oke? Nah, kita akan masuk ke yang nomor 4. Untuk yang nomor 4, itu kita harus menunjukkan motivasi yang kuat. Melalui ceritanya teman-teman tadi yang kita menceritakan sesuatu yang kuat, yang unik, siapa kita gitu ya. Yang harus juga teman-teman berikan impresi adalah ketika teman-teman menuliskan cerita teman-teman memberikan impresi bahwa teman-teman itu mempunyai motivasi yang kuat gitu. Motivasi ini yang pada akhirnya teman-teman harus cover itu adalah alasan kenapa sih teman-teman membutuhkan beasiswa, atau alasan kenapa sih teman-teman harus melanjutkan studi. Nah, itu motivasinya harus kuat di sana. Motivasi yang kuat ini juga berkaitan ya dengan cerita tadi. Itu bisa saja karena kita punya tujuan-tujuan tertentu di masa depan. Kita mempunyai gambaran ideal masa depan itu seperti apa. Contohnya,
Ini kalau tadi kita bicaranya mungkin bagi teman-teman yang masih mahasiswa atau teman-teman yang belum mempunyai pengalaman kerja ya. Kalau bagi teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja, itu biasanya ceritanya jauh lebih kuat ya, karena bercerita tentang hal apa saja yang sudah terjadi di dunia pekerjaannya gitu. Sehingga dia merasa dia membutuhkan studi lanjut dan dia butuh beasiswa untuk membiayai studi lanjutnya dia. Itu bisa di satu. Atau yang kedua, bagi teman-teman yang belum mempunyai pengalaman kerja juga bisa teman-teman memastikan bahwa uh, ini loh masalah yang ingin saya resolve gitu, yang ingin saya coba untuk bantu selesaikan, dan saya mempunyai motivasi yang kuat untuk menyelesaikan itu. Tapi perlu diingat, cerita yang unik, motivasi yang kuat, kita tidak langsung bilang, saya punya motivasi yang kuat loh, tetapi kita memberikan impresi, kita memberikan dari cerita kita itu orang akan beranggapan ini anak punya motivasi yang kuat, ini anak unik loh gitu. Dan yang kelima itu memperlihatkan rencana masa depan yang jelas. Nah, ini jadi teman-teman, ini masih ya, poin-poin ini masih saling berhubungan. Rencana masa depan yang jelas. Teman-teman mau jadi apa di masa depan itu penting. Apakah kita harus melanjutkan pendidikan itu? Masa depan yang akan kita bangun itu adalah menjadi dosen. Hanya yang ingin jadi dosen aja bisa lanjut kuliah, bisa dapat beasiswa. Enggak. Teman-teman mau dimanapun itu bisa. Apakah mau jadi dosen seperti saya, ataupunkah teman-teman mungkin ingin jadi bekerja di pemerintahan, bahkan bekerja di NGO atau LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, atau teman-teman ingin bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu, atau teman-teman ingin menjadi orang kunci dalam organisasi internasional dan sebagainya, itu terserah. Tetapi teman-teman harus pastikan apapun tujuan masa depan teman-teman itu sejalan dengan yang diinginkan oleh pemberi beasiswa. Karena mereka yang mau investasi ke kita. Jadi pastikan bahwa memang teman-teman mempunyai visi yang sama dengan sang beasiswa. Kalau seandainya saya nggak punya visi yang sama, gimana Kak? Ya carilah beasiswa yang punya visi yang sama. Jangan paksakan beasiswa yang punya visi yang berbeda. Jadi, apalagi ya, rencana masa depan itu kita nggak tahu. Tapi teman-teman, karena teman-teman mendaftar beasiswa, teman-teman harus komit. Nah, jadi kalau contohnya LPDP, ya berarti sesuaikanlah dengan rencana masa depan LPDP. Atau kalau seandainya kayak saya dapat master itu Taiwan Scholarship, ya rencanakanlah sesuai dengan Taiwan Scholarship. Taiwan Scholarship, mereka nggak minta teman-teman harus pulang lah, mereka tidak minta teman-teman harus mengabdi lah, bla 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 lah. Itu enak gitu. Jadi beasiswa, ada beberapa beasiswa dia nggak nentuin alumninya harus begini-begini. Nah, kemudian juga kalau kayak Australian Scholarship, biasanya dia akan melihat orang-orang yang akan berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia atau yang lainnya. Jadi harus jelas ya maunya apa gitu. Dan teman-teman juga harus pastikan, harus yakinkan orang-orang tersebut di dalam paper itu teman-teman punya masa lalu yang baik, teman-teman punya masa depan yang ingin teman-teman capai, teman-teman punya motivasi yang kuat untuk itu, dan pastikan bahwa hal semua itu hanya bisa akan tercapai kalau seandainya teman-teman melanjutkan studi dan mendapatkan beasiswa untuk studi tersebut. Oke, nah poin yang keenam itu adalah teman-teman hindari kesalahan-kesalahan teknis. Kesalahan-kesalahan teknis ini contohnya apa? Jangan sampai di dalam paper kita masih ada typo. Itu hal yang sangat memalukan. Karena orang pemberi beasiswa sih berharapnya ya harus tidak ada typo ya. Apalagi kita berkompetisi gitu ya dengan banyak orang. Jadi hal-hal yang bersifatnya teknis kayak typo, kemudian kesalahan gramatikal dan yang lainnya itu hindari. Nah, untuk menghindari hal tersebut, selain teman-teman harus persiapkan diri jauh-jauh hari, jangan sampai esai ini dikerjakan cuma dalam beberapa jam menjelang deadline gitu. Jangan sampai hal seperti itu. Kerjakan jauh-jauh hari, rencanakan dengan baik, kemudian susun apa saja yang ingin teman-teman sampaikan, kemudian baru ditulis. Setelah ditulis,
tunggu dulu beberapa hari, kemudian revisi lagi, baca lagi, ulangi stepnya seperti itu. Kemudian juga teman-teman bisa memanfaatkan alat-alat atau teknologi terbaru untuk memeriksa gitu ya. Kita kalau ngetik di Google Word gitu, Google Doc, itu akan terlihat kita typo di mana dan sebagainya. Bahkan di Microsoft Word, kita kalau menggunakan Microsoft Word juga biasanya ada kan yang tanda-tanda merah untuk typo. Kemudian juga teman-teman bisa untuk cek grammatical errornya itu via Grammarly ataupun via alat-alat lainnya. Dan setelah itu, setelah teman-teman revisi berdasarkan pendapat teman-teman, kemudian juga sudah dicek gitu ya, gunakan kemajuan-kemajuan teknologi yang banyak juga yang dalam bentuk gratis gitu. Nah, kalau bisa, manfaatkan juga orang sekitar untuk meminta mereka membaca esai kita. Nah, minta saran dari mereka, feedback dari mereka, bagaimana esai kita. Ya, tentu saja orang yang kita minta memberikan saran ini adalah orang-orang yang memang mempunyai kemampuan di bidangnya. Contohnya mungkin seniornya atau teman-teman mungkin kalau udah kuliah satu tempat kuliah, atau mungkin dengan teman rekan kerja, atau mungkin dengan guru atau mantan guru, dosen atau mantan dosen, atau mentor kalau teman-teman punya mentor dan sebagainya. Nah, manfaatkan orang-orang ini sebagai mata ketiga, karena kita kadang karena sudah terlalu fokus mengerjakan, kita kadang lupa aspek-aspek tertentu, sehingga dibutuhkan mata ketiga untuk membantu kita. Nah, kalau memang saran dari mereka bagus, akomodir. Kalaupun tidak, nggak apa-apa. Jangan juga nanti teman-teman karena meminta orang lain untuk baca esainya, kemudian ternyata diberi banyak komen, tapi teman-teman merasa mungkin itu tidak bagus untuk esai teman-teman karena tidak menunjukkan diri teman-teman, karena banyak orang yang kayak gini. Nah, teman-teman bisa untuk tidak menghiraukan saran tersebut. Jadi, balik lagi ke kita sebagai orang yang menulis dari esai tersebut. Nah, yang terakhir, ini yang nomor 7, banyak faktor X ketika kita menulis esai. Jadi, yang seperti saya katakan tadi, itu butuh waktu. Jadi, siapkan jauh-jauh hari. Saya ingin daftar beasiswa, Kak, tapi mungkin beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi. Tapi nggak apa-apa, teman-teman dari sekarang nyicil esainya, apa yang mau dibahas. Siapkan dari jauh-jauh hari. Jangan terlalu dekat ke deadline. Apalagi bagi orang-orang yang memang sudah punya keinginan untuk melanjutkan studi dan beasiswa. Mau deadline, mau belum deadline, persiapkan dengan baik. Nah, yang kedua itu adalah yang tadi saya bilang, minta orang lain untuk membaca. Kita butuh mata ketiga, mata keempat, dan mata lainnya. Kalian sehingga teman-teman perlu yang namanya support system. Ini adalah faktor X yang sangat berpengaruh ya, support system. Saat kita down, mereka yang menyemangati. Saat kita lagi senang, mereka yang ikut senang bersama kita. Saat kita sedih, mereka yang ikut bersedih bersama kita. Dan yang mengingatkan kita ketika kita salah. Jadi saya selalu tekankan tentang support system ini. Gak perlu banyak, 1 atau 2 orang pun gak apa-apa. Mau dari keluarga, mau dari teman, mau dari siapa saja juga boleh. Milikilah support system tersebut. Dan jadilah support system bagi orang lain. Karena hidup ini tidak hanya take, tapi take and give. Faktor X lain itu adalah serahkan semua sama Allah. Karena saya selalu sampaikan ketika kita melakukan sesuatu yang hebat, itu bukan kita yang hebat, tapi Allah yang hebat. Jadi libatkan Allah dalam setiap usaha dan upayanya teman-teman semua. Banyak-banyak berdoa, minta petunjuk hal apa yang harus dilakukan. Kemudian saat menulis juga terus ingat, ya Allah berikan petunjuk yang akan membahagiakan dunia dan akhirat. Oke, saya rasa itu 7 tadi ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk benar-benar cermat membaca panduan esainya, kemudian sampaikan cerita yang kuat, kemudian fokus pada topik yang diminta, tunjukkan motivasi yang kuat, kemudian yang kelima itu perlihatkan rencana masa depan yang jelas, kemudian yang keenam, hindari kesalahan tata bahasa dan ejaan, dan yang ketujuh adalah libatkan faktor X di dalam esai beasiswa, penulisan esai beasiswa.
Oke, saya rasa demikian untuk hari ini. Oke teman-teman, saya rasa untuk postingan kali ini hanya sampai di sana tentang hal-hal yang harus teman-teman perhatikan. Setelah ini saya akan upload dalam beberapa sequel itu perihal tentang esai beasiswa. Tadi saya sudah bilang ada 4 jenis esai beasiswa, jadi kita akan bahas keempat jenis esai beasiswa ini, baik itu secara umum, apa saja isinya, dan juga secara khusus gimana sih cara untuk menulis masing-masingnya, atau kalau seandainya ada diminta 2 dari 4, atau 3 dari 4, atau malah keempat-empatnya, gimana sih cara kita untuk menulisnya. Nah, hal itu akan saya bahas di video lainnya nanti. Oke, stay tune di channel ini. Bye-bye. Semangat ya.